Sejak mendarat di Banten pada 1596, banyak pedagang Belanda terlibat persaingan untuk memperebutkan perdagangan rempah-rempah. Penjajahan bangsa Belanda di Nusantara berawal dari terbentuknya VOC Verenigde Oost-Indische Company pada ke-1602. Salah satu tujuan pembentukan VOC adalah untuk memperkuat posisi Belanda sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Dapat dikatakan VOC mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Di Indonesia bagian timur, VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Keberhasilannya membantu Sultan Baabullah mengusir Portugis membuka jalan bagi VOC untuk menerapkan monopoli di Maluku. Untuk merealisasikan niatnya tersebut, VOC menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Hongi Toucetan Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksinya tidak berlebihan. Kontingentan, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Pada 1641, VOC berhasil menggantikan posisi Portugis di Malaka. Keberhasilan ini mampu memperkuat kedudukan VOC di wilayah Indonesia bagian barat. Setelah berhasil menguasai Malaka, VOC menaklukkan Aceh. 667, VOC memaksa Sultan Hasanuddin, penguasa Makassar, menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian itu menandai kekuasaan VOC di Makassar. Kekuasaan VOC kemudian meluas ke Kalimantan setelah Raja Sulaiman terpaksa memberikan hak monopoli dagang kepada VOC. Untuk mengawasi kegiatan monopoli perdagangan di beberapa wilayah di Nusantara, VOC tetap menjalankan pelayaran Hongi. Puncaknya pada abad ke-18, VOC telah menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Rodi kerja paksa. Kerja Rodi mulanya muncul saat Louis Napoleon memerintahkan Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal pada 1 Januari tahun 1808, di mana tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Daendels juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Setelah itu, Daendels pun menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Louis tanggal 15 Januari tahun 1808. Tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa membuat Daendels terbebani, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Pada saat Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal, ia mengeluarkan langkah-langkah, antara lain, meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan, serta membangun benteng-benteng pertahanan. Semasa kerja Rodi, membuat rakyat jati sengsara. Rakyat harus bekerja keras dengan terus menggali batuan untuk membuat jalan. Pekerja sebenarnya mendapatkan upah, namun upah ini dikorupsi oleh penguasa lokal. Para pekerja sengsara karena memperoleh tindakan di luar batas peri kemanusiaan. Proses pembangunan Jalan Raya Anyer hingga Panarukan pada 1809 banyak memakan korban jiwa, mencapai 12.000 jiwa. Ribuan pekerja yang kehilangan nyawa dalam periode kerja paksa setelah 2 tahap pembangunan. Sebelumnya dilakukan pekerjaan konstruksi biasa, lalu dilanjutkan pasukan Zeni Company. Kerja Rodi dilaksanakan setelah company kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional. Pelibatan militer sebelumnya dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena jalan yang dibangun melewati perbukitan dan pegunungan batu, sehingga butuh peralatan seperti meriam untuk meratakan. Pembangunan jalan ini juga berfungsi memenuhi kepentingan ekonomi. Karena Daendels menginstruksikan kepada penduduk untuk mulai mengintensifkan pertanian dengan meremajakan tanaman agar penghasilan bertambah. Kulturstelsel. Kulturstelsel atau sistem tanam paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch 1830–1833. Pemberlakuan tanam paksa menjadi salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia,
dan menuai kritik keras dari sejumlah kalangan. Kebijakan sistem tanam paksa ini dicetuskan pada 1830 atau ketika Van den Bosch mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketentuannya, setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial, seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Pada dasarnya, sistem ini adalah cara baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda Indonesia demi kepentingan penjajah atau kerajaan Belanda. Kulturstelsel dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah landrente yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816 gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Secara garis besar, tujuan dari Kulturstelsel ialah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda. Kebijakan Kulturstelsel ini akhirnya dihentikan setelah menuai protes keras dari berbagai kalangan yang melihat bahwa telah terjadi banyak penyelewengan dari pelaksanaan dari sistem tanam paksa. Politik adu domba. Strategi Belanda yang paling berhasil dalam menghadapi perlawanan dari penguasa lokal bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan politik adu domba atau divide et impera. Strategi yang juga dikenal sebagai politik pecah belah tersebut dipopulerkan oleh Julius Caesar dalam upaya membangun kekaisaran Romawi. Cara melakukan divide et impera adalah menimbulkan perpecahan di suatu wilayah, sehingga mudah untuk dikuasai. Divide et impera artinya secara harfiah adalah pecah dan berkuasa. Politik pintu terbuka. Awal dari terbentuknya sistem politik ini adalah Traktat Sumatera yang dilakukan pada tahun 1871. Dengan perjanjian tersebut pihak Belanda bisa memperluas kekuasaan sampai wilayah Aceh. Inggris yang juga termasuk dalam pihak yang berada dalam lingkup perjanjian tersebut meminta pembayaran dari Belanda, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi liberal di wilayah Hindia Belanda yang saat itu meliputi wilayah Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Penggunaan politik pintu terbuka hampir serupa dengan sistem ekonomi liberal yang diajukan oleh Inggris. Daerah Jawa yang menjadi pusat perekonomian Nusantara pada saat itu akan lebih mudah untuk ditanami modal oleh pihak swasta Inggris. Hal ini tentu saja menguntungkan, mengingat bahwa Indonesia merupakan sumber rempah-rempah dunia. Kolonialisme Inggris yang didorong oleh gold, glory, dan gospel tentu saja menginginkan rempah Nusantara. Saking hebatnya produksi rempah-rempah Indonesia, Belanda harus menggunakan pelayaran Hongi untuk mengontrol produksinya agar dapat tetap dimonopoli. Dengan adanya kesepakatan dalam politik terbuka ini, pengusaha yang hendak menanamkan modal menjadi lebih terjamin keamanan modal dan usahanya. Mengetahui hal tersebut, pihak kolonial Belanda tidak mudah tertipu. Pemerintah memang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menyewa tanah, tapi tidak memperbolehkan untuk membelinya. Dengan begitu, tanah tidak akan mudah jatuh ke tangan orang asing, apalagi Inggris yang saat itu menjadi musuh utama Belanda dalam hal kolonialisme dan juga perdagangan internasional. Penggunaan tanah sewaan tersebut dimaksudkan agar setiap produksi yang dihasilkan bisa langsung diekspor ke Eropa.